Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Sidiki dengan NPM 1857051014. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan PR dari mata kuliah Bioinformatika dengan soal sebagai berikut. Yang pertama itu jelaskan tentang BLAST. Yang kedua itu jelaskan cara kerja BLAST. Kemudian yang ketiga, jelaskan jenis-jenis BLAST. Kemudian yang keempat itu berikan contoh penggunaan tools NCBI BLAST di halaman website ini. Ntar saya jelaskan dengan menggunakan genome sequence dan protein sequence. Lalu yang terakhir itu jelaskan hasilnya. Saya akan menjawab dari nomor 1 dulu. Jadi jelaskan tentang BLAST. Nah, di sini itu BLAST itu merupakan tools atau program pencarian database dalam mengeksplorasi database sequence yang diminta dengan mendeteksi hubungan di antara sequence yang hanya berbagai daerah tertentu. Kemudian BLAST juga ini digunakan untuk menentukan homologi suatu urutan DNA atau asam amino dengan data yang ada di NCBI, dan juga untuk mencari kemiripan sequence dan mengidentifikasikan gen dan karakter genetik gitu. Kemudian ke nomor 2 yaitu jelaskan cara kerja BLAST. Di sini cara kerjanya itu saat query dikirimkan melalui salah satu halaman website BLAST, sequence dan yang lainnya memasukkan informasi seperti database yang akan dicari. Biasanya ada word size itu atau ukuran kata, kemudian ada expect value atau nilai harapan, dan sebagainya. Kemudian nanti diteruskan ke algoritma pada server BLAST-nya sendiri. BLAST bekerja dengan terlebih dahulu membuat tabel pencarian default dari semua word kayak short subsequent. Kemudian untuk protein itu biasanya 3 huruf, dan make-bur word itu biasanya memiliki kata-kata yang serupa dalam query sequence-nya. Di sini ada sequence database, kemudian nanti dipindahkan untuk di hotspot ketika kecocokan identifikasi. Hal itu digunakan untuk memulai gap free dan ekstensi gap dari word-nya. Kemudian soal ketiga yaitu jenis-jenis BLAST. Di sini ada beberapa jenis-jenis BLAST. Yang pertama itu ada nucleotide BLAST atau BLAST N. Membandingkan suatu sequence nucleotide meragukan atau query sequence yang kita miliki dengan database sequence nucleotide. Kemudian ada protein BLAST atau BLAST P. Itu untuk membandingkan suatu jenis asam amino yang kita miliki dengan database sequence protein. Kemudian ada BLAST X. Itu untuk membandingkan produk translasi konsep 6' sebuah sequence nucleotide yang kita miliki dengan database sequence protein. Kemudian ada T-BLAST-N, membandingkan suatu sequence protein yang kita miliki dengan database sequence nucleotide yang secara dinamis ditranslasi pada semua pembaca 6'. Ada T-BLAST-X itu untuk membandingkan suatu translasi 6' dari nucleotide.
Oke, sekarang masuk ke penggunaan NCBI Blast di halaman website ini untuk penggunaan genome sequence dan protein sequence. Nah, sebelumnya saya sudah buka websitenya, yaitu di sini https://blast.ncbi.nia.gov/blast.cgi. Nah, jadi di website ini itu terdapat nucleotide blast dan ada protein blast. Nah, jadi nanti untuk yang di genome sequence itu kita menggunakan nucleotide blast. Nah, untuk yang protein sequence itu nanti tinggal dimasukin di dalam protein blast. Nah, blast sendiri ini bisa dapat di-download. Kemudian bisa menggunakan API dan bisa juga untuk di cloud. Oke, selebihnya bisa dipelajari sendiri. Kemudian di sini dataset yang saya gunakan itu dari NCBI-nya ini sendiri, yaitu influenza virus atau fluaf. Kemudian saya untuk mendownloadnya itu cukup pilih aja salah satu, saya pilih yang ini tadi. Kemudian ini checklist di bagian 2 ini aja, kita download yang file FASTA aja. Kan kalau udah itu ntar ada file zip seperti ini, tinggal pilih ke folder NCBI dataset, kemudian data, kemudian yang GCF, kemudian yang atas ini untuk yang genome sequence, dan yang bawah ini itu untuk protein sequence-nya. Nah, di sini saya membukanya langsung tarik aja gitu ke Notepad++. Jadi di sini yang saya gunakan itu yang paling bawah aja, jadi nggak usah yang atasnya juga karena nanti kelamaan untuk cari database-nya. Nah, yang pertama itu penggunaan yang genome sequence. Itu klik aja di nucleotide blast, kemudian masukin query ini, yang tadi ini ke dalam sini. Masukin FASTA sequence-nya ke dalam sini, atau kalau misalkan kita ekstrak juga bisa, tinggal upload aja filenya. Nah, ini untuk job title ini bisa kalian isi, atau misalkan saya default aja seperti ini, langsung saya klik blast. Nah, di sini nih proses pencarian database-nya. Nah, karena data set dari sequence-nya sedikit, jadi ini lebih cepat gitu. Nah, di sini ada beberapa sequence yang sama gitu. Jadi yang dilihat itu dari query cover. Jadi yang 100% atau yang tidak jauh dari 100% lah ya. Atau bisa disebut juga akurasinya. Nah, untuk melihat hasilnya itu kita pilih salah satu aja. Saya pilih yang ini. Nah, di sini untuk proses untuk ngecek kesamaan dari query yang kita inputkan tadi, itu seperti ini. Dari query yang kita inputkan dan database yang ada di dalam NCBI Blast ini. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kan ada score ya. Kemudian di sini ada identity. Kemudian ada gap. Kemudian ada plus. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya itu penggunaan yang untuk protein blast. Nah, untuk protein blast itu juga sama aja, tinggal di copy sequence-nya, masukkan ke dalam sini. Untuk yang lainnya bisa default aja, kalau misalkan kalian mau modifikasi silahkan.
Ini di sini sedang searching ya, atau proses mencari sekuen yang ada di dalam database NCBI. Nah, NCBI sendiri itu ada singkatannya, yaitu National Center for Biotechnology Informatika. Nah, oke, di sini udah selesai proses pencariannya. Sama aja seperti tadi. Jadi yang kita lihat itu dari query cover itu sama aja akurasi dan per identi atau Nah, kita pilih salah satu aja, misalnya yang paling atas. Nah, kemudian ini adalah hasil dari persamaan query-nya. Jadi di sini ada identity-nya itu yang sama, itu 99%. Jadi sekuen yang kita masukkan itu bersifat protein dari influenza virus California gitu. Ya mungkin itu aja, karena saya masih kurang paham juga dengan bioinformatika ini, jadi saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.